Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, ikhwani fillah rahimahullah, saudara-saudaraku jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam dunia modern seperti ini, kita sering berjumpa dengan model muamalah modern, transaksi-transaksi jual beli modern khususnya, dan di sana banyak perkara-perkara yang sesungguhnya kita jumpai, akan tetapi banyak hal yang perlu kita ketahui di dalamnya, bagaimana hukumnya agar supaya harta yang kita proseskan dalam transaksi muamalah ini menjadi harta yang halal, menjadi harta yang halal, sehingga kelak nanti di yaumil qiyamah ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Wa mim malihi min aina iktasabah?" Hartamu dari mana engkau dapatkan? "Wa mim malihi ma yanfaqah?" Dan hartamu untuk apa engkau belanjakan? Nah, kita bisa menjawabnya dengan cara kita mentaati Allah Subhanahu wa taala di dalam mencari rezeki dan juga di dalam membelanjakan rezeki itu. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan fikih kontemporer, saya akan sedikit membahas tentang model transaksi jual beli yang saat-saat ini sering kita laksanakan. Nah, kita akan pelajari hukumnya, yaitu membelinya sekarang tetapi menerima barangnya nanti. Bagaimana ini hukumnya? Nah, perlu kita pelajari agar kita tidak terjebak kepada keharaman rezeki itu, ya. Nah, dalam istilah fikih ini sesungguhnya sudah ada dasar hukumnya. Saya ambil dari salah satu kitab fikih, yaitu Fiqhus Sunnah karangan Syekh Al-Imam Sayyid Sabiq, ya. Insyaallah di dalam Fiqh Sunnah karangan Syekh Sayyid Sabiq ini termasuk di dalamnya banyak dicantumkan pendapat-pendapat ulama-ulama mazhab, ulama-ulama ahli-ahli fikih terdahulu, sehingga insyaallah ini bisa dijadikan sebagai dasar petunjuk yang rajih, yang kuat, bisa kita jadikan sebagai dalil. Perkara membelinya sekarang, tetapi menerima barangnya nanti, dalam istilah fikihnya sudah ada asma'nya, ya, itu namanya as-salam, ya, namanya as-salam. Salam atau juga disebut dengan as-salaf, ini beda dengan pemikiran, beda dengan manhaj pemikiran, tetapi ini salah satu nama dari perkara muamalah, yaitu jual beli sesuatu dengan kriteria tertentu dengan pembayaran dan penerimaan sekarang. Orang melakukan transaksi tertentu, menerima uangnya sekarang, tetapi dengan syarat atau dengan akad barangnya tidak dalam tunai, ya, tidak dalam cash, tidak dalam langsung, begitu. Bagaimana hukumnya? Nah, kita pelajari. Landasan hukum salam, jual beli salam disyariatkan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan ijma'. Ibnu Abbas berkata, "Aku bersaksi bahwa salam yang dijamin hingga batas tertentu sungguh dihalalkan oleh Allah Azza wa Jal dalam kitabnya dan dibolehkan." Setelah itu Ibnu Abbas membaca firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh." Ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 282. "Wahai engkau orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya." Ya, hendaklah kamu menuliskannya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Perkara jual beli non tunai saat ini banyak terjadi, gitu, banyak terjadi. Hal ini bukan berarti ini satu perintah atau sunnah untuk orang melakukan pembayaran secara non tunai atau ngutang, begitu. Lain.
Ini perkara lain. Salam adalah hal-hal tertentu, bukan diniatkan untuk hutang, akan tetapi di dalamnya terdapat kendala-kendala sehingga dia bisa melakukan transaksi dengan menerima bayaran sekarang, akan tetapi barangnya masih dalam proses penanggulangan atau penangguhan waktu. Nah, ini sering terjadi. Misalnya bagaimana hukumnya gitu, kita beli online, bayarnya sekarang tetapi dikirimnya 2-3 hari, atau kadang-kadang masih inden barangnya sehingga 2 bulan 3 bulan barangnya baru datang. Nah, seperti itu. Nah, sementara kita harus ketika inden kita harus bayar. Nah, maka bagaimana ini hukumnya? Nah, termasuk di dalamnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyampaikan hukumnya dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama nilai akadnya tidak ada gharar, tidak ada menutupi. Barangnya harus jelas, barang itu harus jelas, kriterianya jelas, transaksinya murni jual beli, tidak ada riba, tidak ada penambahan dari modal dalam rangka karena dia ada tangguh waktu kemudian modalnya ditambahkan atau bagaimana, tidak ada. Harganya murni, ya. Inilah kunci muamalah itu, barangnya murni. Contoh, misalnya kita beli misalnya alat dapur, kompor misalnya. Kompor dengan gambaran tertentu, si penjual kompor punya barang A misalnya, kriterianya seperti ini jelas, dan kita setuju dengan barangnya. Nah, si A ini penjual kompor, ya, si A ini penjual kompor, dia distributor kompor, bukan penipu, dia memang distributor lah, bahasa kerennya seperti itu. Kita ingin beli kompor tersebut misalnya, tetapi karena saking larisnya dia kehabisan stok. Nunggu bulan depan untuk kiriman barangnya lagi, begitu. Dan kompor ini menjadi barang rebutan di masyarakat misalnya, sehingga dia misalnya satu kiriman cuma 10, tetapi karena hal ini menjadi rebutan sehingga pembelinya sudah lebih dari 10. Nah, sehingga dia mengakadkan salam. Nah, mengakadkan bayar dulu, nanti barangnya kalau datang saya berikan, misalnya seperti itu. Bagaimana ini hukumnya? Maka kita sudah sampaikan hukumnya boleh. Ya, hukumnya boleh. Yang terpenting ada akad. Satu, barangnya datangnya jelas, kapan waktunya, jatuh temponya jelas, uang yang kita serahkan kepada transaksi yang jelas. Ada tanda terima, ada tanda bahwa kita telah memberikan uang, yang memberikan uang juga menerima catatan, ya, punya catatan, yang menerima, yang memberi, dua-duanya punya catatannya. Sehingga ketika nanti barang jatuh atau barang datang, transaksi ini diberikan atau tanda transaksi ini diberikan, penjualnya memberikan barangnya kepada yang membeli, nah, maka ini hukumnya boleh, ya, selama penjual adalah amanah, tidak melakukan penipuan, tidak gharar. Dan syaratnya lagi, penjual itu tidak memainkan uang dari yang membeli. Nah, ini yang terkadang banyak penjual itu sok nakal gitu. Dia kumpulkan calon-calon pembeli sebanyak-banyaknya, padahal dia belum punya barangnya itu, tidak jelas barangnya bagaimana. Nah, maka ini hukumnya batal salamnya dia. Ya, jadi transaksi as-salam ini menjadi batal. Kenapa? Karena syarat dari si penjual ini cacat. Nah, padahal syaratnya dia harus punya kejelasan barang itu, dan barang itu milik dirinya, baik milik secara mutlak yang dia miliki atau kepemilikan secara resmi. Kalau dalam hal ini dia distributor resmi, dia punya barang dari pabrik, dia punya barang supplier dari ini, seperti itu. Itu juga termasuk kepemilikan sebagai dia seorang penjual, seperti itu. Nah, sehingga jamaah sekalian, insyaallah tidak mengapa apabila Bapak Ibu jamaah sekalian ingin melakukan transaksi jual beli, akan tetapi tetap asar sahabat Utsman bin Affan, jual belilah kalian dengan cara yang cash, yang tunai. Itulah jual beli yang lebih aman dan amanah serta sehingga itulah yang dikedepankan di dalam Islam. Ya, jangan ada keribetan di dalam jual beli. Supaya apa? Supaya menghindari berbagai macam perkara-perkara kegelapan transaksi, ya. Karena hati-hati, apa yang kita cari dari rezeki ini juga ditanyain oleh Allah Subhanahu wa taala, wa mim malihi min aina iktasabah, dari hartanya untuk apa atau dari mana dia mendapatkannya. Nah.
Baik, sekilas Bapak Ibu jamaah sekalian, inilah terkait dengan jual beli, yaitu membeli barang sekarang transaksi pembayarannya, tetapi menerima barangnya nanti. Ya, jadi hukumnya halal, hukumnya boleh selama jual belinya dilakukan dengan adil, dengan jujur, tidak ada tutup-tutupan dan tidak ada penipuan di dalamnya. Demikian, semoga bermanfaat. Khairu qouli hadza wa astaghfir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, bagi yang ingin berkonsultasi atau bertanya-tanya seputar urusan agama, silakan jamaah sekalian bisa mengirimkan voice note ke Rumah Quran Al-Kaf atau bisa juga melalui WA ke 081 22975 2606. Saya ulangi, 081 22975 2606. Nanti ada tertera di layar kaca Anda. Demikian, semoga bermanfaat.